isi rumahku akan selalu menyembahmu, Tuhan dan Rajaku. Di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah sorgaku.
Ibu Bapak, Saudara-saudara yang diberkati Kristus, selamat malam. Apa kabar? Kita semua diharapkan berada dalam keadaan tubuh yang sehat, tetap sukacita, tetap semangat, tetap menjaga jarak, tetap menjaga kesehatan pribadi maupun keluarga. Ya, malam ini saya dan saudara-saudara akan membaca bagian Alkitab dari Imamat pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Imamat pasal 18, ayatnya yang ke-6 sampai dengan yang ke-30. Mari sebelum kita baca firman, kita tundukkan kepala dan bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk pimpinan Tuhan di sepanjang hari ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang mengarahkan kami dengan kekuatan Roh Kudus-Mu, supaya kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki di tengah hidup pribadi, keluarga, tapi juga di tengah kehidupan bersama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapa yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab dari Imamat pasal 18, ayatnya yang ke-6 sampai dengan yang ke-30 akan dibacakan oleh anggota keluarga secara bergilir ganti. Pembacaan dari Imamat 18 ayat 6 sampai dengan yang ke-30 akan dibacakan oleh anggota keluarga secara bergilir ganti. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pasti tidak asing buat kita sebuah lagu yang menjadi lagu tema dari sinetron Keluarga Cemara. Harta yang paling berharga, katanya, adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Siapa di antara kita yang bisa menyanyikan lagu itu? Ayo kita nyanyi sama-sama. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Dan seterusnya. Ya, lagu itu pasti nggak asing buat kita. Lagu itu mengingatkan kita sebenarnya untuk kembali melihat betapa keluarga punya peran penting dalam hidup ini. Keluarga adalah sesuatu yang paling penting dalam hidup setiap orang. Karena dari keluarga, seseorang dibentuk. Dari keluarga, dia bertumbuh. Dari keluarga, dia didoakan. Dari keluarga, dia didukung untuk mencapai hal-hal penting dalam hidup ini. Ibu Bapak, saudara-saudara yang diberkati Kristus, karena itu tidak heran dalam tradisi masyarakat Israel juga, masyarakat tradisional Israel, maka kita juga menemukan betapa peran keluarga Israel itu sangat penting, sangat strategis dalam pembentukan nilai dan karakter hidup bangsa Israel. Karakter hidup pribadi Israel. Ibu Bapak yang dikasihi Kristus, karena itu kalau kita membaca Imamat 18 tadi, ayatnya yang ke-6 sampai dengan yang ke-30, maka kita menemukan bagaimana perjalanan di padang gurun ketika mereka keluar dari Mesir untuk mencapai tanah perjanjian Kanaan, maka perjalanan itu dipakai oleh Tuhan untuk melakukan pembentukan ulang karakter dan perilaku hidup keluarga Israel. Mengapa Bapak Ibu Saudara-saudara? Karena selama mereka di Mesir, mereka menyaksikan bagaimana keluarga Mesir itu hidup. Mereka ada di sekitar keluarga yang hidup cemar.
Mereka biasa menyaksikan dan hidup di tengah-tengah kehidupan keluarga-keluarga yang hidupnya berdasarkan hawa nafsu mereka sendiri. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mereka diingatkan untuk hidup kudus sebagai keluarga keluarga Israel. Kudus maksudnya adalah tidak tercemar. Kudus maksudnya adalah berbeda dari bangsa-bangsa lain di sekitar mereka. Kudus maksudnya adalah supaya mereka tetap menjaga jati diri mereka sebagai sebuah bangsa milik Tuhan. Bangsa pilihan Tuhan. Dan salah satu unsur penting di sini adalah mereka diajak untuk menjaga kekudusan perkawinan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Kristus, Allah ingin agar umatnya menjaga perkawinan itu kudus. Allah ingin menjaga supaya umatnya sungguh-sungguh berperilaku dalam keluarga dengan mereka tidak ikut-ikutan seperti bangsa Mesir di masa yang lalu maupun bangsa Kanaan yang akan menjadi wilayah tempat mereka tinggal nantinya. Tempat di mana mereka akan bertemu, berelasi dengan bangsa tersebut. Karena itu pengalaman hidup ratusan tahun dengan Mesir tidak patut mereka contoh. Tidak siogianya untuk menjadi pengalaman yang mereka teruskan ketika mereka sampai di tanah perjanjian Kanaan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, karena itu kalau kita perhatikan teks yang tadi kita baca, maka peraturan yang disampaikan oleh Musa ini ditetapkan oleh Allah untuk menjaga otoritas dan keagungan Allah sebagai Tuhan Israel yang hidup dan ada di tengah-tengah mereka supaya bangsa Israel tetap hidup dalam kekudusan, menjaga otoritas Allah itu. Saudara-saudara, kalau kita baca ayat-ayat ini, maka paling tidak umat diingatkan beberapa hal. Yang pertama, mereka tidak boleh kawin-mawin dengan keluarga inti. Mereka tidak boleh kawin-mawin dengan sesama keluarga. Mereka juga tidak boleh kawin-mawin dengan lingkaran kedua sanak famili mereka. Yang kedua, mereka diingatkan untuk menjaga kekudusan diri. Di sini aspek kesehatan seorang laki-laki dan perempuan tidak boleh melakukan hubungan seksual pada saat perempuan sedang mengalami atau menghadapi menstruasi. Yang ketiga, mereka dilarang untuk mempersembahkan anak mereka sebagai korban persembahan bagi dewa-dewi yang nanti akan menjadi dewa-dewi di sekitar mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, mereka diingatkan untuk tidak melakukan tindak kekerasan kepada anak di sini. Dengan membunuh anak karena menjadikannya korban untuk dipersembahkan. Yang ketiga, yang keempat, Bapak Ibu, mereka dilarang untuk melakukan tindak seksual terhadap sesama jenis dan terhadap binatang atau hewan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati, anak-anak yang disayang Tuhan, semua aturan ini dibuat untuk menjaga agar umat hidup kudus sebagai sebuah keluarga dalam perkawinan mereka. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya bagi saya dan saudara-saudara saat ini adalah, apa makna teks ini di tengah perjalanan hidup kita? Ketika saya dan saudara-saudara hidup di tengah-tengah konteks yang mungkin berubah dan berbeda dengan konteks masyarakat tradisional Israel yang digambarkan dalam kitab Imamat kali ini. Ibu bapak, saudara-saudara, memang mungkin konteks kita berbeda. Memang mungkin situasi kehidupan kita berbeda. Tapi pesan firman yang kita baca ini menjadi pesan yang selalu aktual di tengah-tengah perjalanan kita untuk menempatkan dan melihat pentingnya peran kehidupan keluarga dengan menjaga kekudusan perkawinan ini. Yang pertama, saudara-saudara, kita sedang diingatkan berhadapan dengan berbagai persoalan yang mungkin bersentuhan langsung dengan keluarga-keluarga kita, khususnya keluarga Kristen. Belakangan ini adalah masalah ekonomi misalnya, masalah relasi dalam kehidupan keluarga misalnya, masalah dominasi misalnya, masalah komunikasi misalnya, dalam hidup bersama satu terhadap yang lain. Ini persoalan yang seringkali dianggap sederhana, tetapi dapat memicu masalah-masalah besar di tengah-tengah hidup keluarga Kristen bahkan. Atau mungkin banyak orang mengatakannya, pendeta, mungkin ada banyak keluarga yang punya masalah, tapi itu di luar sana.
Tapi kan kita keluarga Kristen nggak punya masalah. Siapa bilang? Keluarga-keluarga Kristen juga punya banyak persoalan di sekitar yang tadi saya sebutkan. Dan karena itu saya dan saudara-saudara sedang diingatkan bahwa di tengah-tengah keadaan yang demikian, saya dan saudara-saudara hendaknya tidak gagap dan gugup untuk menghadapinya. Tapi kita mampu untuk menghadapinya dengan dasar hidup bahwa perkawinan Kristen adalah sebuah persekutuan spiritual antara suami istri dengan Allah yang di dalamnya mencontoh hubungan spiritual antara Allah dengan jemaatnya. Satu sama lain memang berbeda, satu sama lain tidak sama. Tidak ada yang sama suami istri yang masuk dalam sebuah perkawinan, keluarga. Tidak ada yang sama persis. Tapi justru perbedaan itulah yang dipakai untuk saling mengisi satu terhadap yang lain. Oleh karena itu hari ini saya dan saudara-saudara diingatkan bahwa di tengah-tengah persoalan yang bisa saja dipicu karena perbedaan itu, kemudian melihat persoalan ekonomi, masalah relasi dalam keluarga, masalah dominasi, masalah komunikasi, menjadi persoalan yang diperbesar dan menjadi besar dalam kehidupan banyak keluarga. Sehingga tidak jarang kekerasan meningkat. Tidak jarang bahkan keluarga satu sama lain mencari kesenangan sendiri. Bahkan tidak jarang kemudian berakhir pada perceraian. Ibu bapak, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, data perceraian makin meningkat. Apalagi di tengah situasi pandemi COVID-19 seperti ini. Ketika orang siogianya memaknai betapa hidup keluarga adalah hidup yang sangat penting, yang sangat strategis untuk di dalamnya saling mengisi, saling mendoakan, saling menguatkan satu sama lain. Tapi justru makin banyak orang mendaftarkan perceraian. Karena semakin sering bertemu, jadi semakin sering satu sama lain justru semakin melihat kekurangan dan bukan perbedaan-perbedaan yang ada itu dipakai untuk saling mengisi. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Kristus, kita sedang diingatkan angka kekerasan dalam rumah tangga, suami terhadap istri, istri terhadap suami, orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua juga meningkat. Dan jemaat Tuhan, karena itu saya dan saudara-saudara sedang diingatkan. Ini mau menunjukkan kepada kita betapa rawannya kehidupan keluarga dan perkawinan dewasa ini. Dan karena itu, saya dan saudara-saudara sedang diajak untuk melihat bahwa sebagai orang Kristen dan sebagai keluarga Kristen yang didasarkan pada perkawinan Kristen, maka apapun tawaran nilai-nilai yang sedang berkembang di sekitar kita, sama seperti ketika Israel berhadapan dengan nilai-nilai yang berkembang di Mesir dan di Kanaan nantinya, mereka tetap dan saya serta saudara tetap diingatkan untuk menjaga nilai-nilai dalam perkawinan Kristen dengan nilai-nilai Kristen di tengah-tengah hidup ini. Ibu bapak yang diberkati Kristus, bagaimana kita menjaganya? Bagaimana kemudian di tengah-tengah tawaran nilai-nilai yang berbeda yang kadang menjanjikan kenikmatan sesaat dan berbagai hal yang lain, kita justru harus hidup di tengah-tengah situasi dengan makna hidup perkawinan Kristen yang benar. Perkawinan Kristen sekali lagi adalah persekutuan spiritual antara suami, istri, di mana ada Tuhan di tengah-tengahnya. Dan mencontoh bagaimana relasi persekutuan spiritual antara Kristus dengan jemaatnya itu dibangun. Ibu bapak yang diberkati Kristus, kesadaran ini yang seharusnya mendorong setiap orang untuk kemudian hidup dalam cinta kasih Tuhan. Untuk kemudian menjaga kekudusan perkawinan itu dengan sungguh-sungguh membangun kehidupan spirit keluarga yang benar. Gak dengan gampang kemudian kawin atau kemudian meninggalkan perkawinan yang telah diberkati. Gak dengan gampang karena masalah-masalah yang ada kemudian langsung bicara talak, bercerai dan seterusnya. Tapi mengingat bahwa di dalam kehidupan keluarga-keluarga Kristen yang berbeda satu sama lain, orang menemukan kekuatan untuk saling mengisi dan saling menolong satu
sama lain. Ibu bapak yang diberkati Kristus, kita sedang memasuki bulan pelayanan dan kesaksian di tahun 2020 bersama Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Pertanyaannya adalah, apakah keluarga-keluarga kita yang menjaga hidup persekutuan, keluarga yang kudus satu sama lain itu adalah keluarga-keluarga yang mampu menunjukkan pelayanan dan kesaksian dengan baik, yang bukan hanya menjaga kekudusan dalam hal moralitas, tetapi juga menjaga kekudusan dalam hal kehidupan sosial satu sama lain. Pelayanan dan kesaksian seharusnya menjadi contoh hidup keluarga yang di dalamnya keluarga-keluarga bergerak, melayani dan bersaksi, sehingga hidup keluarga yang kudus, perkawinan yang kudus yang tetap dijaga itu adalah perkawinan yang tetap dapat melayani Tuhan, tapi juga melayani banyak orang, yang dapat menjadi kesaksian yang baik bagi banyak orang yang ada di sekitarnya. Dan dengan itu, keluarga-keluarga Kristen dapat menjadi alat berkat Tuhan dimanapun ia berada, menjadi contoh kehidupan, dan bukan menjadi alat yang buruk, yang menciderai kehidupan perkawinan karena berbagai persoalan yang dihadapinya. Selamat hidup dalam sebuah keluarga yang tetap melayani, yang tetap bersaksi di tengah situasi apapun yang sedang kita hadapi. Amin.
Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah berdiri untuk menerima pengutusan Allah dalam perjalanan hidup kita. Jadilah kudus karena Allah menghendaki kita dapat menjadi saksinya lewat kata dan perbuatan kita dimanapun kita, keluarga-keluarga kita dihadirkan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati, pikiran, dan perasaanmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Allah Bapa, pengasihan Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus, tetap tinggal menyertai saudara sekalian, menyertai keluarga saudara, dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah sorgaku. Setiap waktu, keluargaku adalah sorgaku.